Sehingga dalam hal dia mendidik tidak sebatas kepada materi-materi yang ada di buku, tetapi juga materi-materi kehidupan di tengah-tengah masyarakat yang itu harus kita berikan kepada mereka. Dari generasi ke generasi, tahun ke tahun, apa yang Bapak rasakan perbedaannya? Seperti itu pendidikan mungkin pada tahun 70-an, 80 hingga tahun 2000-an dan sebagainya. Seperti itu Pak. Saya ke Jogja, saya naikkan kereta api, sepedanya, alhamdulillah sampai sekarang juga ada. Sehingga ini juga bisa menjadi referensi mungkin bagi para purnawan ya, yang dimana sudah selesai tugas. Ketika orang tua ini butuh komunikasi dengan bank dan sebagainya, kita pun juga harus tampil di sana. Manajerial, karena ini tidak mudah, harus benar-benar bisa memanage segala sesuatunya, ada problem solving di sana. Jangan pernah ada kepala sekolah yang dia kaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa lagi bersama saya Vidi. Kita masih di podcast Sudut Pandang, saatnya bercerita. Pemirsa, lahir dan besar di Banyuwangi, beliau telah menapaki perjalanan panjang selama lebih dari 7 dekade kehidupan. Dunia pendidikan menjadi awal dari dedikasinya, mengabdi sebagai pendidik hingga dipercaya memimpin sebuah lembaga sekolah. Namun beliau tidak berhenti di sana. Justru setelah memasuki masa pensiun, kiprahnya semakin luas. Beliau aktif dalam berbagai organisasi sosial, keagamaan hingga komunitas. Bagaimana kisah inspiratif beliau? Saksikan hanya di podcast Sudut Pandang, saatnya bercerita. Di tengah perjalanan hidup yang terus berjalan, ada satu hal yang sering luput dari perhatian kita, pengabdian. Berawal dari ruang kelas, dedikasi itu tumbuh perlahan, mengajar, membimbing, dan menanamkan nilai kehidupan. Waktu berlalu, masa purna tugas pun tiba, namun pengabdian itu tidak ikut berhenti. Disinilah peran itu berlanjut. Sejak tahun 2002, Haji Suraji Asa mengabdikan dirinya sebagai Ketua Pasekum, menjaga kebersamaan, mempererat silaturahmi, dan menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat. Lebih dari 2 dekade, konsistensi itu dijaga dengan ketulusan, loyalitas, dan semangat yang tidak pernah padam. Namun, perjalanan ini tidak berdiri sendiri. Ada nilai, pengalaman, dan komitmen panjang yang terus menguatkan setiap langkah pengabdian tersebut. Bagaimana perjalanan ini dijalani? Apa yang membuat semangat itu tetap hidup hingga hari ini? Saksikan kisah selengkapnya hanya di podcast Sudut Pandang. Saatnya bercerita. Pemirsa, masih di podcast Sudut Pandang, saatnya bercerita. Berbicara mengenai pengabdian, masa purna bukanlah akhir dari sebuah pengabdian. Berbicara mengenai sejarah, mengayuh sejarah, menjadi dan juga menjaga warisan bangsa adalah tugas kita semua. Pemirsa, dan kali ini kita akan bersama narasumber kita, yakni ada Bapak Dr. Andes Haji Suraji Asa. Beliau yang begitu luar biasa untuk kiprahnya di dunia pendidikan, keagamaan, dan juga berbicara mengenai budaya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Haji Suraji hari ini? Alhamdulillah, sangat sehat. Luar biasa ya Pak ya. Sudah melalui 7 dekade ya. Dan yang pastinya kiprahnya yang begitu luar biasa di dunia pendidikan. Pak Haji ini sebenarnya kita pengen tahu, sebenarnya Pak Haji Suraji itu siapa sih Pak? Nah, mungkin pemirsa juga pengen tahu sosok seorang Pak Haji Suraji. Boleh kenalan dulu Bapak kepada pemirsa yang ada di rumah, siapa sebenarnya sosok seorang Bapak Haji Suraji? Oke, terima kasih. Saya Haji Suraji
Asa, seorang yang lahir dari kota Banyuwangi, kota Pisang, di sebuah pojok Pulau Jawa, di Alas Purwo sana. Kemudian sekitar tahun 65, saya sudah berangkat ke Jember dalam rangka untuk menuntut pendidikan. Selesai pendidikannya S1 sekitar tahun 75. Kemudian 75 berumah tangga. Setelah itu kita aktif dinas di pendidikan, diangkat jadi pendidik sekitar tahun 78. Itu sepintas tentang saya. Kemudian anak 3, kemudian dengan istri yang satunya ini 2, berarti 5. Cucu sudah ada 11, usia sudah di atas 74, sehingga kita boleh ngomong saya ini sudah termasuk orang yang langka untuk dicari barengannya. Betul sekali, baik, luar biasa Pak Haji. Pak Haji Suraji ini di dunia pendidikan dan sempat menjadi kepala sekolah di mana Pak? Di SD Umbul Sari 1, Kecamatan Umbul Sari. Baik, awal langkah di dunia pendidikan, mengapa akhirnya memilih untuk mengabdi di dunia pendidikan, Bapak? Sifat pengabdian merupakan sesuatu yang tumbuh sejak awal. Tidak sebatas ketika kita pensiun, tetapi saat dimana kita dinas pun juga sudah memegang satu tanggung jawab banyak sekali. Di antara juga menjadi ketua PGRI tingkat kecamatan, kemudian juga menjadi ketua K3S kecamatan, bahkan itu sampai akhir saya pensiun belum ada yang ganti, dan masih banyak lagi untuk di dinas pendidikan, termasuk juga di koperasi yang pada waktu kita sempat pegang 2 periode, kemudian di BP-nya itu 1 periode. Merasa kita juga udah pas di dunia sana, akhirnya di koperasi itu saya mengundurkan diri, kemudian sekarang fokus kepada dunia pendidikan. Pada waktu kita masih ada di dinas pendidikan. Baik, sebegitu besar kontribusi di dunia pendidikan seperti itu. Bapak berbicara mengenai dunia pendidikan. Kalau dari kacamata Bapak sendiri, dunia pendidikan itu seperti apa, Pak? Dunia pendidikan adalah sesuatu yang paling fundamental dalam rangka untuk mempersiapkan generasi yang akan datang. Sehingga di sini dituntut dan dibutuhkan seorang pendidik yang mampu berpikir jauh ke depan. Sehingga dalam hal dia mendidik tidak sebatas kepada materi-materi yang ada di buku, tetapi juga materi-materi kehidupan di tengah-tengah masyarakat yang itu harus kita berikan kepada mereka, dan kita pun sebagai seorang pendidik sudah barang tentu harus mampu memberikan contoh yang terbaik di dinas kita. Baik. 7 dekade bukanlah waktu yang singkat Bapak ya, yang dimana akan terus adanya pembelajaran, evaluasi, kemudian juga upgrading skill, ilmu, dan lain sebagainya seperti itu. Dari generasi ke generasi, tahun ke tahun, apa yang Bapak rasakan perbedaannya? Seperti itu, pendidikan mungkin pada tahun 70-an, 80, hingga tahun 2000-an, dan lain sebagainya. Seperti itu Pak. Banyak hal yang beda. Ketika kita berbanding atau kita perbandingkan pendidikan zaman kita dulu awal-awal sebagai seorang pendidik. Kalau zaman kita dulu jadi seorang guru atau seorang pendidik, betul-betul di sana dituntut untuk bisa memberikan contoh yang terbaik untuk anak-anak kita. Karena anak-anak yang dilihat adalah gurunya. Sejauh apa gurunya itu atau pendidiknya itu mampu memberikan contoh sikap sifat yang terbaik. Kemudian untuk perkembangan sekarang lain dan sangat jauh sekali. Guru hanya sekedar penyampai materi, tetapi hal-hal yang menyangkut pendidikan kebiasaan itu kadang-kadang anak-anak ditempa
pada situasi lingkungannya masing-masing. Lebih-lebih sekarang sudah ada HP yang di sana melebihi guru. Satu hal yang ini perlu saya sampaikan kepada panjenengan semuanya, bahwa orang tua, wali murid ketika zaman saya dulu mendidik, mengajar sebagai seorang guru sangat jauh sekali dengan orang tua di masa sekarang. Contoh aja yang gampang. Ketika dulu ada anak nakal, kemudian guru memberikan hukuman yang sifatnya fisik karena sudah saking pol nakalnya. Anak ini pulang ke rumah, dia lapor sama orang tuanya, kalau di sekolah dia dihukum gurunya dengan dipukul sama penggaris, dia di rumah malah pasti ditambahi sama orang tuanya. Kalau sekarang Dilaporkan melalui justru pendidik yang dilaporkan, berapa seorang guru yang sudah masuk penjara gara-gara memberikan didikan seperti itu. Padahal yang dilakukan karena cintanya kepada anak-anak, didiknya agar ke depan dia lebih baik. Dan itu merupakan suatu pendidikan juga, Ya, seperti itu pendidikan. Bapak ya. Makanya ada istilahnya ketika zaman dulu guru itu adalah digugu Digugu dan dan ditiru. Betul, sehingga entah kepribadian dari seorang guru tersebut itu harus mencerminkan itu adalah seorang pendidik gitu Ya, betul, Bapak ya. betul. Menjadi seorang guru yang dimana apapun yang kita lakukan akan ditiru. Ditiru dan dilihat oleh Betul, anak. dilihat oleh anak-anak seperti itu. Bapak berarti sudah berapa tahun mengabdi di pendidikan Bapak? Saya mengabdi di pendidikan sekitar tahun 78 diangkat menjadi guru, kemudian sekitar tahun 87-88 saya diangkat menjadi kepala sekolah, kemudian Purna Bakti itu sekitar tahun 2012 saya sudah 2012 purna. Sehingga kalau mau menghitung kasar, untuk sekarang sudah hampir 14 tahun saya Pensiun luar biasa sekali Bapak ya. Tapi tetap masih terus untuk Insya Allah, mengikuti insya Allah. perkembangan Terus pendidikan yang saya ada di mengikuti. Indonesia ya Bapak ya, seperti itu. Bapak setelah akhirnya purna dari pendidikan dan ada suatu keunikan termasuk yang berada di belakang kami, ini adalah bisa dibilang ini adalah gebyok Bapak ya, gebyok Jawa, dimana kalau misalnya pemirsa berada di Pulau Jawa pasti tidak asing lagi dengan ini warisan budaya yang begitu luar biasa ya, yang merupakan ciri khas dari Pulau Jawa, yakni adalah ada gebyok. Nah ini untuk menjaga warisan ini luar biasa sekali ya, mungkin tidak semua rumah yang ada di Pulau Jawa akan memiliki. Nah ini Bapak bagaimana nih Pak untuk menjaga warisan budaya khususnya ada di Pulau Jawa ini? Alhamdulillah saya dengan ibunya ini punya semacam hobi yang sama. Bagaimana dalam situasi tua anak-anak itu sudah harus mencari kehidupannya sendiri, kita di rumah ini menjadi orang yang tenang, damai. Kita punya hobi sama, bagaimana kalau kita ngoleksi barang-barang yang kuno. Kebetulan ibunya itu suka sekali. Nah, kemudian warisan-warisan yang kuno ini siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga? Betul. Di situ kuncinya. Sebab kita juga tahu persis dengan kondisi anak-anak yang sekarang sudah punya kemampuan materi dan sebagainya, cukup dan sebagainya, untuk mencari hal yang seperti ini dia masih kelasnya suka bangunan-bangunan atau dekor-dekor yang betul-betul sesuai dengan zaman sekarang. Betul, yang masih ya minimalis dan Nah, sebagainya. nanti kalau seperti itu. misalnya nggak ada yang mempertahankan, ini budaya, kekayaan bangsa kita. Wajib hukumnya kita sebagai generasi muda untuk menjaganya. Bahkan saya punya keinginan kedepannya nanti siapapun anak kita yang mewarisi rumah ini, ojo sampai ya rusak, harus betul dijaga. Itu harapan saya. harus gitu. betul-betul dijaga Bapak Dijaga, ya. ya. Baik. Nah, berbicara mengenai menjaga warisan budaya, kalau dari melihat dari profil seorang Pak Haji Suraji Asa ini, tidak hanya kalau misalnya kita mampir ke rumahnya Pak Haji ini memang dipenuhi dengan barang-barang Ya, antik ya, kuno, Bapak ya, sehingga melambangkan kalau ke sini itu memang Jawa banget seperti itu. Nah, betul. kalau berbicara mengenai warisan budaya, ini juga ada satu keunikan, yakni berbicara mengenai sepeda kuno. Nah, kalau berbicara mengenai sepeda kuno, bagaimana nih Bapak?
sepeda kuno ini alat transportasi bapak dan kakek kita dulu. Dengan kecanggihan teknologi sekarang, macam sepeda sudah kayak begitu banyaknya, mulai dari sepeda bensin sampai kepada listrik. Kalau ini nanti tidak ada orang yang peduli, akan punah. akan punah. Makanya sekitar tahun 2002, saya ini ketemu sama kawan saya yang namanya Pak Suryadi, kemudian Pak Soekarno. Kebetulan sekarang beliau sudah harus dipanggil dulu menghadap. Punya niatan yang sama. Bagaimana kalau kita melestarikan sepeda? Kebetulan 2 orang juga punya sepeda. Ayo siap. Kita bentuk semacam grup atau paguyuban. Spontanitas pada waktu saya ke Jogja mencari sepeda, alhamdulillah juga ketemu. Di samping saya juga sudah punya sepeda. Saya ke Jogja, saya naikkan kereta api sepedanya, alhamdulillah sampai sekarang sudah ada. Grup itu karena kita dirikan di Desa Umburjo, kita beri nama Pasekum. Kepanjangannya apa? Paguyuban Sepeda Kuno Umburjo, yang pada waktu itu kita dirikan sekitar tahun 2002 pada waktu itu. Dan Bapak Haji Suraji ini adalah ketua dari paguyuban tersebut, Bapak ya. Oke. Kita punya satu misi. Pertama, sepeda ini harus betul-betul abadi di negara Indonesia. Ini yang kita harapkan. Karena milik budaya kita, milik bangsa kita. Kemudian yang kedua yang tidak kalah pentingnya yang ingin saya tanamkan, kebersamaan, bersepeda, kemudian sisi akhir yang kita capai sehat. Ini yang utama. Yang lain yang juga ingin kami peroleh dari Paskum ini, yaitu bagaimana kita mempraktekkan kehidupan sehari-hari dengan tidak memberikan pelajaran tetapi praktek langsung, baik kehidupan beragama maupun kehidupan berbangsa bermasyarakat. Contoh aja, ketika kita akan berangkat ngonten, apa yang kita lakukan? Kita awali dengan senam-senam ringan. Alhamdulillah yang mimpin juga saya sendiri, yang kebetulan saya itu ya mantan atlet. Jadi saya itu atlet bola voli. Saya beri senam-senam ringan yang intinya bagaimana dengan gerakan-gerakan ringan itu otot ini akan lemas. Nah, baru setelah itu apa yang kita lakukan? Ada upacara rutin dan setiap saat kita lakukan ketika kita akan bersepeda, yang ini insya Allah di klub lain itu tidak ada, tidak pernah ada. Pertama, ada MC-nya, kemudian dibuka, setelah itu menyanyikan Indonesia Raya, kemudian Mars Gusti, setelah itu ada pesan-pesan rohani yang itu saya sendiri yang berikan, paling tidak 3-5 menit. Kemudian setelah itu kita lakukan doa, baru bersepeda. Ini yang kita melihat untuk di Kabupaten Jember tidak ada. Makanya yang terjadi apa? Tidak sampai 2-3 tahun klub-klub sepeda itu sudah menjamur ya, kayak menjamur tapi berantakan. Betul. Pertama nih koyo yo. Dan sebagainya. Kenapa saya rutin melaksanakan upacara seperti itu? Kita tahu untuk menanamkan rasa kenegarawanan itu bagi orang-orang yang sudah usia kan jarang sekali untuk nyanyi Indonesia Raya. Betul. Nah di situ kita ajak nyanyi.
biar tahu bahwa kita ini bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia, karena Indonesia Raya biasanya dinyanyikan kan mungkin di mungkin instansi, pada waktu sekolah, upacara, instansi, dan ya kebetulan. sebagainya. Karena apa? Anggota Pasekum itu banyak sekali, ragam sekali latar belakang. Akhirnya tumbuh rasa nasionalis di situ, Bapak ya. Yang ini. Nah, belum lagi apa? Yang ini kita inginkan sudah menjadi sesuatu yang tidak rahasia. Ketika para Pak Yai menyampaikan pesan-pesan baik, karena forumnya adalah forum pengajian, forum resmi. Nah, tapi saya usahakan saya akan menyampaikan pesan-pesan keagamaan, praktek-praktek keagamaan itu dalam kondisi orang yang beda-beda, tidak pada kondisi dia pakai songkok dan mau, tapi kondisinya mau bersepeda. Ini jarang betul ya. Jadi kesan sehatnya dapat, nasionalismenya dapat, namun juga siraman rohaninya ataupun religi juga dapat, Bapak ya. Ini kita praktekkan kehidupan saya. Alhamdulillah saya bersyukur pada Allah. Sejak mulai berdirinya tahun 2002 itu, setiap selesai bulan Ramadan libur, awal pertama kegiatan bersepeda itu pasti sayalah dan keluarga yang pertama kali untuk ditempati dan menjamunya komplit. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Berarti begitu solidnya, Bapak ya. Iya. Bahkan kemarin saya juga ingin sampaikan kepada panjenengan, di sini ini barusan kumpul orang 60 lebih yang intinya dia dari anggota Pasekum dan pengurus kabupaten. Di sini halal bihalal, dan ibunya dan saya lah yang menyiapkan segala sesuatunya. Luar biasa, Pak ya. Ya kalau kita hitung duit ya oke gitu aja, karena makannya kayak gitu. Iya, Bapak, kalau berbicara mengenai anggota dari tahun 2002 ya Pak ya, mendirikan sampai saat ini itu sudah berapa anggota nih Pak? Dari awal mungkin ketika ngebentuk berapa orang, kemudian terus bertumbuh dan lain sebagainya seperti itu. Karena ini kan butuh benar-benar yang satu frekuensi Bapak ya, yang satu visi, satu misi agar yang namanya komunitas tersebut akan semakin solid seperti itu. Alhamdulillah. Pertama kali hanya 5 orang. 5 orang Bapak ya. Kemudian tumbuh dan kembang dan sebagainya, bertahap sampai 30, 40, sampai 50 pernah. Kemudian satu persatu juga banyak sekali yang sudah pulang dulu, wafat, dan termasuk yang saya sampaikan tadi Pak Suryati Mas Soekarno itu. Nah, itu udah pulang. Nah, sekarang itu sekitar 45. Itu untuk kawasan Umbul Rejo. Anggotanya dari banyak desa, tapi sentralnya juga ada di rumah saya yang ada di Umbul Rejo. Luar biasa. Itu apakah ada agenda rutin Bapak? Misalnya setiap hari Minggu pagi kita nantinya akan goes dan sebagainya? Setiap minggu pagi. Oh, setiap rutin. minggu pagi. Makanya tadi saya katakan setiap minggu pagi. Nah, setiap minggu pagi kita ngontel. Kemudian di antara rute yang kita lewati itu sudah ada warung di sana yang kita kontrak. Kita bel dulu, nanti akan sarapan di sini. Makanya setiap pagi itu sudah kawan-kawan itu mengumpulkan uang 10. Dan saya didik mereka, ajarkan mereka dengan kebersamaan nanti kita insya Allah awet. Luar biasa. Rata-rata yang lain kan ada bos. Ngebosi bertahan sampai seberapa? Sampai berapa lama? Berapa lama dia mampu? Lah kita tidak seperti itu. Walaupun di antara anggota kita yang memang banyak sekali yang juga tajir ya, kayak itu banyak. Lah, tapi kan tidak untuk kontinuitas Bapak ya. Tapi kontinunya setiap minggu pagi mengumpulkan dana itu langsung ada yang kita tugasi nanti 10 ribuan. Lah kemudian di situ di situ sudah saya anjurkan, nek 10.000, ayo ngisio kotak raketan 1.000, 2.000 dan sebagainya. Saya berikan contoh, dan saya mewajibkan pada diri saya harus kasih 5.000. Karena prinsip saya, ketika kita ngomong sedekah, kita harus memberi contoh. Betul. Makanya anak buah saya tidak ada yang berani ngeledek, ngelawan. Karena apa? Ya setiap tahun
awal pertama sepeda mesti makannya di rumah saya. Mau bilang apa? Betul. Tuh, contohnya. Belum lagi praktek-praktek keagamaan yang sangat luar biasa yang saya rasakan keberhasilannya sangat luar biasa. Contoh, lek enek koncone loro. Nanti diliwati mampir di situ. Kita kasih uang kas, kadang ada yang 200, lihat sakitnya kayak apa. Itu sepanjang tahun sampai bertahan 24 tahun. Sampai bertahan 24 tahun Bapak ya. Alhamdulillah. Dan mempertahankan itu adalah tidak mudah. Tidak mudah. Bapak ya, banyak Tidak sekali mudah. lika-liku keanggotaan Iya, dan sebagainya di situ yang menurut kami juga begitu luar biasa ya. 24 tahun bisa menjaga warisan budaya, dan di situ juga banyak hal yang didapat, diantaranya adalah kebersamaan kebersamaan yang begitu luar biasa, kemudian juga silaturahmi ya, dapat pahalanya juga Bapak ya, dan juga dapat sehatnya ya, dapat sehatnya, sehingga ini juga bisa menjadi referensi mungkin bagi para purnawan ya, yang dimana sudah selesai tugas, nantinya bingung mau akan menjadi apa dan sebagainya. Di sini bisa untuk menjaga warisan budaya, ada sehatnya, ada banyak pesan-pesan, ada nilai-nilai positifnya juga ya. Seperti itu Bapak, luar biasa sekali. Nah, Bapak berbicara mengenai memimpin Pasekum Bapak ya, sejak 2002. Nah, ini apakah ada perubahan terbesar yang Bapak rasakan? Mulai awal memang saya menggunakan sistem yang berbeda dalam rangka, taruh aja lah orang lain itu pengurus dan sebagainya. Saya menggunakan orang 3. Saya sendiri juga selaku koordinator kegiatan atau lain ketuanya. Kemudian ada yang namanya Pak Suryadi, saya tugasi untuk kesekretariatannya atau sekretarisnya. Kemudian Pak Karno itu saya suruh pegang masalah keuangannya. Nah, 3 orang ini tetap komunikasi instan, kemudian komando tetap ada pada saya. Alhamdulillah, begitu 2 orang lagi ini wafat, kita sudah membentuk semacam generasi. Tapi untuk yang jadi ketuanya sampai sekarang belum ada yang berani bisa menggantikan Bapak ya, seperti itu. Nah, Bapak Haji Suraji ini pemirsa juga merupakan Ketua PWRI Kecamatan Umbul Sari, Ketua Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Kecamatan Umbul Sari, juga Dewan Penasehat Takmir Masjid Baitun Naim Umbul Rejo, dan juga khotib tetap di Baitun Naim Umbul Rejo, seperti itu Bapak ya. Nah, dari pendidikan kemudian menjaga warisan budaya, kemudian ke keagamaan ini Bapak, ini kan hal yang tidak mudah. Namun dari tadi kayaknya saling dikaitkan agar bisa berjalan seiringan seperti itu. Kalau menurut Bapak apa tantangan terbesar? Karena ini kan juga harus membagi waktu, kemudian tidak semuanya bisa menerima dengan pembaruan ini yang begitu luar biasa gitu Bapak. Untuk semua bentuk kegiatan yang ada, itu memang ada semacam waktu yang kadang-kadang berbenturan. Betul. Tetapi ketika itu berbenturan waktu dan sebagainya, ada kalanya kita adakan semacam penggeseran-penggeseran waktunya. Satu. Yang kedua, untuk PWRI itu hanya 1 bulan pertemuan rutin. Alhamdulillah saya pun juga ditunjuk menjadi ketuanya, yang notabene anggotanya adalah para sesepuh, yang ini malah justru butuh semacam perhatian khusus. Karena apa? Beliau usianya sudah di atas 65. Kita tahu orang tua yang seperti belum tentu anak-anaknya itu peduli, karena kita tahu anak-anak itu juga punya kebutuhan dan kepentingan masing-masing. Nah, di sini butuh orang lain yang bisa mengcover seandainya ada hal yang perlu ada bantuan. Contoh aja yang paling gampang, ketika orang tua ini butuh komunikasi dengan bank dan sebagainya, kita pun juga harus tampil di sana. Apa yang menjadi kesulitan, kita uruskan dengan biaya yang cuma-cuma dan sebagainya. Itu termasuk diantara. Kemudian khotib itu hanya kebagian hari Jumat manis, itu tugas saya. Kemudian juga rapatnya juga hanya sekali-sekali, karena memang kita didapuk penasihat, tidak pada pengurus hariannya. Baik Bapak. Yang lainnya alhamdulillah semuanya bisa dikoordinasikan dan bisa diatur.
Luar biasa sekali Bapak ya untuk mengatur segala jadwalnya. iya. Ini apakah ada hubungannya dengan ketika Bapak menjabat menjadi kepala sekolah? Dalam artian manajerial, karena ini tidak mudah, harus benar-benar bisa memanage segala sesuatunya, ada problem solving di sana, sehingga bisa mengatasi dengan begitu luar biasa, dan bahkan ketua pun tidak ada yang bisa menggantikan, bahkan sudah 22 tahun, ya mungkin seharusnya regenerasi tapi tetap berada di Pak Haji seperti itu. Menurut Pak Haji bagaimana? Bagaimana kita mampu untuk menata mereka sesuai dengan job description-nya masing-masing. Artinya, taruh aja lah ketika kita itu ada di sekolah, guru itu kita perankan sesuai dengan perannya masing-masing. Jangan pernah ada kepala sekolah yang dia kaku. Ini ada tugas mereka yang sesuai dengan bakatnya masing-masing, tetapi tetap satu koordinasi. Contoh aja yang ini sering terjadi, maaf, masalah keuangan, bendahara kita perankan. Jangan sampai kepala ini pegang peran sebagai bendahara, pegang peran sebagai pemegang kebijakan. Ini akan bahaya. Yang terjadi apa? Ya jelas seperti itu. Sama dengan saya di K3S, saya menjadi ketuanya. Tetapi seksi-seksi yang ada kita perankan masing-masing, termasuk diantara ketika dia melaksanakan kegiatan. Begitu rapat saya tata, program saya bagi, oke tanyakan, nanti ada kesulitan tanya ke saya. Alhamdulillah laporannya bagus-bagus. Sehingga mungkin dia juga kesulitan mencari orang seperti saya itu. Betul. Soalnya rata-rata ketua itu, boleh cekelani ya duit. Karena uangnya juga banyak sekali ketika kita ada di sekolah itu banyak sekali, hati-hati itu. Oke, seperti itu. Baik, luar biasa. Di serba transaksional Pak ya, ini kan luar biasa sekali. Semakin tahun semakin transaksional dan sebagainya, tapi di sini ada ketulusan yang begitu luar biasa. Menurut Pak Haji sendiri bagaimana? Saya punya prinsip perintah agama. Ibda binafsik. Kebaikan itu mulailah dari dirimu sendiri. Ketika kita sudah melakukan sesuatu yang baik, kemudian kita ngomong baik dan menularkan kepada mereka, orang-orang itu, oh iya banyak Pak Raji wis biasa ngelakon satu hal. Contoh aja yang ini menjadi cita-cita saya, alhamdulillah juga ada yang niru. Seorang PNS, seorang muslim, kewajibannya itu dia membayar zakat. Tetapi saya melihat itu di antara kawan-kawan sekian banyaknya itu, maaf, untuk membiasakan menghitung 2,5% dari gajinya itu bisa dihitung dengan jari. Alhamdulillah saya dengan ibunya begitu ini kita hitung, sehingga kita setiap tahun itu yang namanya zakat itu sudah kita bisa bagikan. Belum lagi sodako-sodako yang lain. Itu prinsipnya. Nah ini kita awal dari diri kita. Ya kasarnya kalau kita itu bisa ngomong, memberitahu, menyuruh dan sebagainya, kita tidak bisa melakukan, orang lain akan bilang, oh sampai nisani gur ngomong, mau bilang apa? Maka tadi saya katakan, pada waktu di Pasekum, setiap tahun awal untuk bersepeda, saya mulai dari rumah, semua makanan pagi itu kita siapkan, sampai sekarang, 24 tahun. Kalau saya misalnya ngomong, uang aja medit-medit, tidak bisa jawab Pak. Betul. Tidak bisa jawab, karena saya sudah melakukan. Misalnya, tabungan, 2.000-an minimal 1.000-an, saya kasih dia 5.000, di sampingnya 10.000 rutin. Ngomong apa dia? Tidak bisa. Betul. Itu loh yang ibda binafsi. Mulailah dari diri kita sendiri. Seperti itu Pak Haji ya. Baik Pak Haji, kita sudah berada di penghujung acara. Sebelum kita tutup, mungkin ada pesan yang mau disampaikan kepada pemirsa yang ada di rumah. Terima kasih. Pesannya cukup sederhana. Tetaplah jadi bangsa Indonesia. Ini yang pertama. Karena kita yakin bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang terbaik di dunia. Saya punya keinginan seperti itu. Kalau kita masyarakat Indonesia, bilanglah bahwa Indonesia yang terbaik. Lah, budaya-budaya yang baik ini mari kita pertahankan. Jangan terkikis dengan waktu, akhirnya budaya yang baik itu. Nah, contoh aja, biasa tolong menolong. Sekarang udah mulai terkikis.
nafsu individunya yang luar biasa. Monggo ini kita pertahankan dalam kehidupan sehari-hari. Kita awali dari kita sendiri, keluarga kita, syukur nanti bisa kita kepada orang lain. Baik. Baik, terima kasih Pak Haji Suraji yang begitu luar biasa, banyak sekali hal-hal positif yang kita dapatkan dan pembawanya adem gitu Pak Haji ya. Luar biasa sekali dan bisa mengenal Pak Haji Suraji di podcast Sudut Pandang. Semoga bisa menginspirasi juga untuk seluruh pemirsa yang ada di rumah. Baik pemirsa, di penghujung perjumpaan kita kali ini, kita belajar bahwa pengabdian bukan hanya sekedar kata. Ia adalah jejak panjang yang ditorehkan dengan adanya ketulusan, ketekunan, dan juga keberanian untuk terus memberi makna. Bersama Bapak Haji Suraji Asa, kita diajak menelusuri perjalanan yang tidak hanya berangkat di ruang kelas, tetapi juga tumbuh di tengah masyarakat. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bukan hanya menjadi inspirasi, tapi juga menjadi refleksi untuk kedepannya menjadi lebih baik lagi. Sampai jumpa di podcast Sudut Pandang di sesi yang berikutnya. Saatnya bercerita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.